Recehan, tapi jangan diremehkan, Bun. Cara memulai tabungan emas dari uang receh Rp2.000. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya, Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih, Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Pernah nggak sih ngerasa emosi jiwa setiap kali bongkar dompet pas mau bayar belanjaan? Yang keluar malah sepasukan uang kertas Rp2.000 yang lecek, dekil, dan baunya mirip ikan asin di pasar. Mau dibelanjain lagi kok ya. Gengsi sama kasir. Tapi kalau didiemin terus di dompet, kok ya malah bikin dompet tebal palsu padahal isinya zonk banget. Sampai suami mikir kita punya simpanan banyak. Padahal ya Bu, fenomena uang receh-lecek ini sebenarnya adalah harta karun tersembunyi yang sering kita sepelekan di tengah harga kebutuhan pokok tahun 2026 yang lagi hobi banget naik tanpa permisi. Berdasarkan artikel Keuangan Keluarga Modern baru-baru ini, kebiasaan mengabaikan uang kecil justru menjadi salah satu pemicu utama bocor halus dalam anggaran rumah tangga kita. Makanya video ini penting banget buat disimak sampai habis. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana caranya menyulap uang lecek 2.000 perak ini menjadi batangan emas murni yang berkilau. Biar kita para ibu bisa punya tabungan masa depan yang mandiri tanpa perlu pusing mikirin uang belanjaan yang pas-pasan. Langkah nomor 1 yang paling utama adalah ibu-ibu wajib mengubah mindset atau cara berpikir kalau menabung itu harus nunggu punya uang sisa jutaan rupiah dulu dari suami. Realitasnya ya Bu, kalau kita nunggu uang sisa di akhir bulan, yang ada malah minus. Gara-gara godaan promo kilat di aplikasi belanja online atau abang tukang bakso yang lewat depan rumah sore-sore. Mulai sekarang, anggap saja uang Rp2.000 itu sebagai pajak wajib setiap kali kita pulang dari warung atau dapat kembalian dari tukang parkir minimarket. Contoh logisnya, kalau ibu konsisten menyisihkan 1 lembar Rp2.000 perak setiap hari, tanpa sadar dalam sebulan sudah terkumpul Rp60.000, yang kalau dibelikan emas digital itu sudah dapat sekitar 0,0 sekian gram, daripada habis buat beli boba yang cuma bikin timbangan badan makin geser ke kanan. Cara nomor 2 adalah mengatasi kesulitan teknis yang paling sering bikin kita gagal fokus, yaitu godaan mengambil uang tabungan fisik karena wadahnya yang terlalu gampang dibuka. Jujur saja, kalau kita cuma pakai celengan ayam plastik atau stoples bekas kue lebaran, tangan kita ini suka gatal dan punya bakat terpendam jadi pencuri profesional di rumah sendiri saat kepepet mau bayar tukang paket jualan online yang datang tiba-tiba. Solusinya, ibu harus pakai wadah yang ekstrim seperti botol sirup kaca yang tebal, lalu dilem mati pakai lem besi. Atau langsung saja pakai celengan kaleng yang harus dibuka pakai pembuka kaleng sarden. Dengan begitu setiap kali ada niat jahat mau congkel uang Rp2.000 perak buat beli seblak, cilok atau es teh jumbo, kita bakal mikir 2 kali, bahkan berkali-kali, karena usaha buat merusak celengannya jauh lebih berat dan lebih ribet daripada sekadar menahan rasa lapar mata kita sesaat saat muncul keinginan impulsif buat belanja ini itu. Rasa malas buat bongkar celengan dan perjuangan buat mengambil uang di dalamnya justru jadi penghalang alami yang bikin kita sadar lagi sebelum membeli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Langkah nomor 3. Ibu-ibu harus mulai melek teknologi dengan membuka akun tabungan emas digital resmi yang sekarang sudah banyak difasilitasi oleh lembaga pemerintah maupun bank syariah terpercaya. Ini adalah solusi dari kendala teknis nomor 2, di mana kita sering malas ke toko emas konvensional karena malu kalau cuman bawa uang recehan puluhan ribu rupiah yang bisa-bisa malah dicemberutin sama mbak-mbak penjaga tokonya. Melalui aplikasi digital, ibu bisa langsung setor uang receh tadi dengan cara transfer atau lewat kasir minimarket terdekat tanpa perlu pakai daster rapi dan tanpa perlu gengsi sama sekali. Menabung emas secara digital ini membuat uang Rp2.000 kita langsung dikonversi menjadi satuan gram emas hari itu juga, jadi nilainya tetap aman dari gerusan inflasi dunia yang makin tidak menentu.
Langkah nomor 4 yang tidak kalah penting adalah konsisten melakukan evaluasi mingguan dan langsung menyetorkan uang yang terkumpul ke saldo emas digital sebelum uangnya berubah wujud menjadi camilan anak-anak. Masalah klasik kita para ibu adalah suka menunda-nunda. Niatnya mau nyetor akhir bulan. Pas pertengahan bulan malah dipakai buat tambahan beli kuota internet karena anak mau main game online. Atau buat kita nonton drama Korea dan drama Cina. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu malam pas anak-anak sudah tidur, silakan ibu hitung hasil buruan recehan selama seminggu penuh, lalu langsung top up ke aplikasi emasnya. Kalau seminggu dapat Rp14.000, ya langsung dimasukkan saja. Jangan tunggu sampai 100.000. Karena semakin lama uang tunai itu mengendap di rumah, semakin besar pula tingkat spiritual keborosan kita untuk membelanjakannya. Kesimpulan dari seluruh perjuangan kita menabung recehan ini adalah bahwa langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus jauh lebih bertenaga daripada niat besar yang cuma jadi wacana di grup WhatsApp gosip saja. Memang sih kalau dipikir-pikir, mengumpulkan uang Rp2.000 itu rasanya receh banget dan kadang bikin kita merasa kasihan sama diri sendiri. Kok ya mau kaya saja kok usahanya sampai seribet ini? Tapi mari kita lakukan sedikit otokritik. Selama ini kita sering mengeluh tidak punya uang buat investasi, tapi di saat yang sama kita sangat enteng mengeluarkan uang puluhan ribu buat beli kopi kekinian atau jilbab model terbaru yang ujung-ujungnya cuma menumpuk di lemari pakaian. Jadi mari kita kurangi sedikit gengsi kita. Mulailah melirik uang 2.000 perak yang berserakan di atas kulkas, di bawah kasur, atau di dalam kantong celana suami sebelum dicuci, karena dari sanalah kemandirian finansial kita sebagai ibu rumah tangga dimulai. Kita harus tetap membangun rasa optimisme yang tinggi dan semangat yang membara bahwa seorang ibu rumah tangga juga bisa punya aset emas batangan murni. Hasil dari keringat dan kecerdasannya sendiri mengelola uang receh. Bayangkan betapa bangganya kita dalam beberapa tahun ke depan saat melihat saldo tabungan emas kita sudah mencapai puluhan gram dan bisa digunakan buat dana darurat sekolah anak atau modal usaha tanpa perlu pinjam ke sana kemari. Semoga tips receh tapi berbobot ini bisa langsung ibu praktikkan di rumah hari ini, juga tanpa menunda-nunda lagi karena masa depan keuangan keluarga ada di jempol kreatif kita. Para ibu, kalau ibu-ibu di sini punya pengalaman unik atau kendala lain seputar cara mengumpulkan uang receh di rumah, silakan bagikan ceritanya di kolom komentar bawah ya, supaya kita bisa saling menyemangati sesama emak-emak tangguh. Demikian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!